Jadi di masjid, di majelis ini, siapa saja yang sudah menghafal satu ayat Al-Quran, kita sudah dilantik oleh Allah untuk menjadi da'i dan da'iyah, melanjutkan kerja Rasulullah. Ada dua kabar besar yang Nabi sampaikan kepada kita umatnya. Yang pertama, setelah aku tak ada lagi Nabi, la nabiyya ba'da. Ini kabar besar, Pak, dan seluruh orang Islam tahu perkara ini. Kalau ada orang mengaku jadi Nabi, kita semua sepakat dia Nabi palsu. Tapi ada kabar kedua, umat Islam sepertinya pura-pura tak mendengar. Sepertinya kerjaku, kata Nabi, menjadi kerja umatku. Apa kerja Nabi? Dua saja. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari Nabi berkeringat untuk dakwah, malam hari Nabi menangis-nangis memohon hidayah. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai orang Islam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya nabi-nabi. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam, hadirin mulia, tidur tidak ikut cara sendiri, tapi ikut cara nabinya. Orang Islam bangun tidur mesti ikut cara bangun tidurnya Rasulullah. Orang Islam masuk toilet, hadirin sekalian, ada caranya. Berpakaian ada caranya, makan minum ada caranya, keluar rumah ada caranya, naik kendaraan. Orang Islam tuh kalau naik jalan mendaki ada bacaannya, diajarkan Nabi. Kalau jalan yang menurun ada lagi. Jadi hadirin sekalian, 24 jam kehidupan orang Islam ini diatur oleh syariat, diatur oleh sunnah Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa, Pak, kita nih cara gua beda tuh nggak bisa, ya. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, sebelum kalian mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Adat istiadat, tata cara orang tua kita, nenek moyang kita boleh dipakai selama itu tidak bertentangan dengan cara Rasulullah SAW. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang Islam ini diberi kabar gembira, semua orang Islam akan masuk surga. Allah, ini kabar gembiranya, kecuali enggak mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Heran sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kila wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Qala man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang mentaatiku akan masuk surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Nah, jadi hadirin sekalian, menghidupkan sunnah, mengikuti cara Rasulullah SAW itu salah satu syarat masuk surga. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, sungguh dia mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa mencintai aku, kana ma'i fil jannah, dia bersama denganku di dalam surga. Makanya orang ulama-ulama kita, Pak, mengajarkan kalau sholat sunnah itu pindah-pindah, Pak. Kenapa? Banyak saksi-saksi kita pernah berdiri di sana. Tanah-tanah yang pernah diinjak oleh para dai untuk berdakwah itu menjadi saksi, Pak. Tanah yang kita injak ketika kita berdakwah itu berbangga-bangga dengan tanah yang tidak kena injak. Wah, aku diinjak, kamu enggak, gitu loh. Masya Allah. Nah, maka hadirin sekalian, sebelum kita tinggalkan ini dunia,
mari kita tinggalkan jejak-jejak digital. Ini sosial media, jejak digital. Tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya, bantu orang sebanyak-banyaknya sehingga banyak orang mendoakan kita. Jangan fokus ke satu orang aja Pak, jangan fokus ke satu masjid aja, karena ayatnya bukan memakmurkan satu masjid. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Saya justru berniat, bercita-cita selesai ini saya akan keliling dunia lagi, naik jalur darat, sehingga tinggal banyak jejak-jejak di setiap kota, setiap tempat ada orang masuk Islam, ada masjid yang terbangun, ada pesantren yang terbantu. Ya, jangan diam Pak, kita bergerak terus sampai tak mampu lagi bergerak, bergerak terus sampai tak mampu lagi bergerak. Selama matahari ini bergerak, hadirin sekalian, kehidupan akan terus berlangsung. Tapi kalau matahari berhenti bergerak 1 menit saja, hancur dunia. Seorang ibu yang punya anak dalam kandungannya, selagi anak itu bergerak, ibu itu akan tersenyum bahagia. Tapi kalau anak tidak bergerak 1 menit 2 menit saja, diam itu anak, tak ada lagi geraknya, tak ada lagi detak jantungnya, mulai menangis Pak, mulai ketakutan. Air yang tidak bergerak akan jadi penyakit, sumber penyakit. Semakin deras itu gerak air Pak, semakin jernih dia. Nikmat yang jarang kita syukuri hadirin sekalian, ketika Allah jadikan kita sebagai umat ya Rasulullah SAW, karena ini nikmat yang sangat tinggi. Bayangkan Bapak Ibu, saking tingginya nikmat ini, seluruh nabi berdoa, seluruh nabi. Coba yang orang nggak pernah berpikir ini, karena ini sederhana sebetulnya. Seluruh nabi minta kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ingin seperti Bapak, Nabi Ibrahim ingin seperti ini Bang ya, ini semuanya adik-adik semua. Satu-satunya doa yang Allah kabulkan hanyalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam ke dunia, tapi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah SAW. Panjang hadis Nabi bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Ketika nanti Imam Mahdi menyuruh dia menjadi imam, dia menolak, dia menjadi makmum. Ya, kita tidak meminta, kita tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, tidak pernah kita meminta, tapi Allah pilih kita, Allah jadikan kita, Allah muliakan kita sebagai umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat, the best of umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Jadi selama ini umat hadirin mulia dia keluar dari rumahnya, ukhrijat itu artinya dikeluarkan dari rahim ibu kita, dikeluarkan ke dunia. Dari rumah kita dikeluarkan ke rumah tetangga kita. Bapak-bapak jangan pikir nanti tidak masalah Pak, ketika kita bolak-balik ke masjid tetangga nggak kita aja jadi masalah. Bahkan kefahaman yang Allah berikan kepada saya hadirin sekalian, saya ini kefahaman kita kan beda-beda Pak. Masing-masing kita ini punya kefahaman masing-masing, tergantung pengorbanan masing-masing. Saya yakin seluruh orang yang berjumpa dengan kita di dunia, Allah akan jumpakan di akhirat. Untuk apa? Saling menuntut hak dan kewajiban. Bapak naik pesawat mau ke Bali, 2 jam di atas pesawat, di samping ada orang. Bapak diam saja, tidak ada senyuman, tidak ada salam, tidak ada kalam. Ini orang mungkin nunggu kita Pak, kapan nih Ustaz ajak saya ngobrol. Saya tertarik lihat wajah Ustaz ini, tenang rasanya, aduh bercahaya, aduh sejuk, wanginya juga bagus nih, saya pengen ngobrol. Tapi malah Bapak tidur saja, nggak bicara sama dia. Nanti di akhirat orang itu akan bercerita kepada Allah, ya Allah aku pernah ketemu orang itu di dunia, aku tunggu dia mengajakku, dia tak ajak aku, dia tak bicara. Itu jadi masalah. Ini gara-gara apa kepahaman hadirin mulia? Saya pernah pergi khuruj ke satu kota hadirin, keluar jalan Allah, kemudian salah seorang amir dari jamaah kami itu orang tua sudah naik pesawat, tiba-tiba dia sebentar aku turun lagi, dia panggil itu mobil yang nganterin kita, mobil nganterin dari tempat waiting room ke bis itu.
Kenapa? Ternyata pas naik pesawat dia cerita, aku lupa berdakwah kepada supir bis itu. Tadi pas 5 menit dari waiting room ke pesawat, saya berdiri di samping dia, tapi saya lupa mengucapkan kepada dia la ilaha illallah. Lupa berdakwah. Saya khawatir nanti dia tuntut saya. Jadi hadirin sekalian, dakwah ini kefahaman. Dakwah ini kefahaman. Hari ini orang salah paham, Pak. Mohon maaf, saya nonton kemarin video di YouTube. Itu salah satu orang ustaz, Pak. Dia caci maki orang-orang bodoh yang berdakwah. Tidak boleh katanya artis-artis berdakwah. Tidak boleh. Saya bilang, apakah ustaz ini bermaksud menganggap dakwah itu ceramah? Nah, ini salah paham, Pak. Dakwah ini bukan ceramah. Ceramah itu cuma gerak lidah. Maaf, Bapak punya anak umur 5 tahun bisa bicara, saya bisa ajarkan dia ceramah. Mungkin dia bisa lebih bagus dari saya berceramah, atau lebih bisa semua orang ustaz. Dakwah itu bukan bicara. Bukan hanya bicara termasuk bagian dari dakwah. Paham, Pak? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Saya pernah dulu di majelis tafsir seorang ulama. Nih, saya dulu di masjid di Banglawali Masjid di Nizamuddin, India, yang menjelaskan siapa Maulana Muhammad Sa'ad Al-Khandalawi. Dia menceritakan makna qaulan. Apa qaulan ini? Seluruh ulama tafsir menafsirkan qaulan ini maknanya dinan. Siapakah yang agamanya? Siapakah yang perkataannya, perbuatannya, tulisannya? Dakwah itu maknanya seluruh amal. Siapakah yang pakaiannya? Siapakah yang tulisannya? Siapakah yang karyanya? Siapakah yang filmnya? Siapakah semua aktivitas kehidupan kita? Itu dakwah. Ya. Kalau dakwah itu ditafsirkan dengan bicara, tentu orang bisu tak bisa berdakwah. Tapi kita sering lihat banyak orang-orang bisu ikut berdakwah, bahkan jadi asbab hidayah. Jadi hadirin sekalian, dakwah ini mengajak. Ini perintah Allah dan tidak ada batasannya. Standar ilmu, berapa syarat ilmu? Coba ada ulama di sini, kasih tahu saya, Pak. Apa standar orang boleh berdakwah? Batasan ilmunya. Sealim-alim orang di dunia, tentu ada orang yang lebih alim dari dia. Iya. Kalau seandainya syarat berdakwah itu harus hafal 1 juz Al-Quran, kalau nggak 1 juz nggak boleh berdakwah. Wah, ini bahaya, Pak. Nah, padahal Nabi sudah menjelaskan, balighu ani walau ayat, sampaikanlah oleh kalian walaupun 1 ayat. Ini standar, ini batasan ilmu, Pak. Kalau Bapak tahu 1 ayat, Bapak wajib berdakwah, sampaikan 1 ayat itu. Paham, Pak? Ini yufaqihu fiddin, kefahaman dalam agama. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang. Coba, Pak, di sini angkat tangan yang sudah mengislamkan 9 orang. Saya banyak jumpa ahli ibadah, orang-orang saleh, ahli salawat, ahli zikir, bahkan ada yang berzikir 10.000 kali la ilaha illallah tiap hari. Saya pernah ketemu, Pak. Ada orang bersalawat setiap hari 5.000 kali minimal. Banyak. Ada orang ahli tahajud, tiap malam sholat tahajud, bangun cerita 3 juz, 4 juz, 5. Banyak. Hafiz Quran ribuan di Indonesia ini, Pak. Pesantren ribuan di Indonesia ini. Ya, mohon maaf, Pak, saya tak banyak jumpa dai. Kalau dai tak banyak saya jumpa. Padahal ini amalan tertinggi dalam Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang agamanya, yang qaulannya, yang perkataannya, yang perbuatannya lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Siapa, Pak? Sampai detik ini belum ada satu orang ulama pun yang bisa menjawab pertanyaan ini. Karena memang pertanyaan ini tak perlu dijawab. Allah hanya menjelaskan, tak ada yang lebih baik daripada dakwah. Tidak ada amalan yang lebih tinggi daripada dakwah. Tidak ada perintah Allah yang lebih besar daripada dakwah. Dakwah adalah umul fardu. Dakwah adalah ibu dari segala amalan. Ibu dari segala amalan. Jauh sebelum sholat diberikan hadiah ketika Isra Mi'raj. Jauh, Pak. Dakwah sudah mulai dibuat.
perintah awal dalam Islam itu membesarkan Allah. Ya ayyuhal mudaththir. Setelah 5 ayat yang turun di Qahirah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat. 2,5 tahun atau 3 tahun setelah itu baru turun lagi Jibril membawa surat Al-Mudaththir. Qum, bangun, fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Jadi di majelis ini, siapa saja yang sudah menghafal satu ayat Al-Quran, kita sudah dilantik oleh Allah untuk menjadi da'i dan da'iyah, melanjutkan kerja Rasulullah. Ada 2 kabar besar yang Nabi sampaikan kepada kita umatnya. Yang pertama, setelah aku tak ada lagi Nabi, la nabiyya ba'da. Ini kabar besar, Pak, dan seluruh orang Islam tahu perkara ini. Kalau ada orang mengaku jadi Nabi, kita semua sepakat dia Nabi palsu. Bahkan ada yang berteriak halal darahnya. Ya, Musailamah Al-Kadzdzab itu ditombak tuh sama Wahsy, Pak. Seperti dia menombak dulu Sayyidina Hamzah. Ya. Dia ngaku jadi Nabi. Tapi ada kabar kedua, umat Islam sepertinya pura-pura tak mendengar. Sepertinya. Apa kabar yang kedua? Kerjaku menjadi kerja umatku. Kerjaku, kata Nabi, menjadi kerja umatku. Apa kerja Nabi? 2 saja. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Paham? Siang hari Nabi berkeringat untuk dakwah, malam hari Nabi menangis-nangis memohon hidayah.